Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita telah maklumi bersama bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana doa diijabah, di mana permohonan kita kepada Allah diperkenankan. Namun setelah Ramadan, sekarang Syawal, belum kelihatan apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah di bulan Ramadan tersebut. Bagaimana ini mensikapinya? Sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, telah mengingatkan kepada kita di dalam kitab Al-Hikamnya. Kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyasik fa innahu dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu. Kata beliau, jangan sampai tertundanya pemberian Allah sesudah penuh kesungguhan dalam berdoa dan memohon kepada Allah dengan penuh keseriusan, jangan sampai menyebabkan keputusasaan. Karena Allah telah menjamin di dalam Al-Quran perihal pengijabahan doa yang dipanjatkan. Namun pada waktu yang ia pilih, bukan waktu yang kau pengeni, pada hal-hal yang ia kehendaki, bukanlah hal-hal yang Anda inginkan. Ibnu Athaillah menyatakan, bila kita sudah doa di Ramadan, banyak harapan-harapan yang diminta dengan mengisi malam-malam harinya. Lalu di Syawal ini belum ada tanda-tanda pengijabahan itu. Itu bukan Allah pelit. Bukan Allah nggak dengar. Allah dengar apa yang diminta. Allah tahu apa yang dimohon. Kita sering dengar udhuni astajib lakum. Anda berdoa, aku ijabah. Tapi perlu difahami, karena Allah itu sayang kepada kita,
dan Allah lebih sayang dibanding orang tua kita kepada kita, maka tidak semua yang kita minta tuh pengijabahannya berwujud harapan yang diminta. Dan kita harus ketahui pula saat mana Allah harus memberi kepada kita, pada permintaan apa yang harus diwujudkan. Allah lebih tahu tentang hambanya, Allah lebih tahu tentang kebutuhan-kebutuhan hambanya. Bagi orang yang kelasnya masih awam, masih bocah, bisa saja menuduh yang tidak-tidak kepada Allah, menuduh pelit, dan seterusnya. Laksana anak kita yang umur 3 tahun atau 4 tahun, pagi-pagi minta es krim kepada kita. Ya, beli es krim. Kemudian saudara, kita nggak turuti, maka anak kita itu bakal menuduh papa saya pelit, ayah saya pelit, bapak saya pelit, karena permintaannya tidak dituruti. Inilah bocah. Maka orang yang berdoa kepada Allah tuh jangan kayak bocah. Kenapa? Karena kita sebagai ayahnya pun paham, kalau dikasih es krim, dia belum sarapan bisa sakit perut, bisa pilek, bisa batuk, dan itu merugikan dia. Tidak bisa main gundu, main kelereng, main petak umpet, congklak, segalanya. Maka tidak memberi itu bukan bermakna pelit, tapi karena sayang, permintaannya belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan. Begitulah kita sama Allah. Bila kita udah minta, ada yang pakai baca sholawat lah sallallahu alaihi Muhammad. Adalah yang baca apa namanya itu dalailul khairat. Ada yang sholat duha. Ada yang sholawat naria, macam-macam. Ada yang baca Quran, pengen keinginannya diwujudkan, tapi belum kelihatan, maka jangan putus asa. Sebab apa? Sebab Allah jamin semua doa diberi, tapi pada waktu yang tepat, pada barang yang dibutuhkan. Nah, kalaulah seumpama kita minta rezeki banyak hari ini, dikasih sama Allah hari ini, malam ini 500 juta. Lah kita nggak ada di masjid, bisa ada di Bali, ada di puncak, keluyuran di mana-mana. Begitu. Begitu. Sehingga Allah tidak beri itu bukan karena pelit, tapi karena Allah sayang. Dan harus kita pahami, tidak semua yang kita minta sama Allah dipenuhi. Tapi meski kita nggak minta, bila kita butuh diberi. Coba kita renungi waktu kita lahir. Kita waktu di perut ada tali pusar yang terhubung dengan ibu kita, sehingga apa yang dimakan ibu kita menjadi konsumsi kita. Pas lahir nggak ada, tali pusarnya putus. Tapi Allah paham. Allah paham, sehingga ibu kita ada ASI-nya, dikasih kolostrum, dan seterusnya. Sebetulnya cara Allah mengijabah daripada doa itu ada 3 macam. Begitu Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, yang mana Syekh Nawawi insya Allah malam Jumat besok haul yang ke-130, dan kita akan ziarah di Maulid dan Baitun Nawawi, tabarrukat. Kata beliau di dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, cara Allah mengijabah itu ada 3.
Ada kalanya memenuhi yang dipengeni, dikasih. Kita minta rezeki, warung laris jadi laris. Ada kalanya begitu. Ada kalanya menghindarkan dari bahaya. Kalaulah orang ini minta duit banyak dikasih, nanti keluyuran yang enggak, akhirnya kemudian mobilnya masuk jurang aja. Berobat rumah sakit enggak cukup, maka mendingan dikasih sehat sama Allah. Kasih sehat. Ini juga pengijabahan dari Allah. Kasih istrinya nurut, anaknya baik. Hal lain, itu juga bagian rezeki dari Allah. Ada kalanya disimpan di akhirat. Karena Allah tahu kita miskin ganjaran, meski sholat rajin, tapi ada ria, sedekah rajin, ada ujub ria, macam-macam. Sehingga ganjaran nggak ada. Jadi nanti di akhirat kita bangkrut, masuk neraka. Maka Allah simpan, karena Allah tahu kita sangat butuh di akhirat. Maka bagi seorang hamba yang benar itu, tidak menggugat Tuhan tentang pengijabahan, tapi menggugat dirinya dengan introspeksi tentang doa. Karena ud'uni tugas kita, astajib lakum tugas Allah. Apakah kita doa belum diberi, ini permintaan, kita belum serius dalam doa? Apakah syarat-syarat doa sudah dipenuhi apa belum? Adab-adab doa sudah dipenuhi apa belum? Dicek oleh kita, sehingga kita tidak gampang jadi hamba nyalahin Allah, jelek-jelekin Allah, dan menuduh yang tidak-tidak kepada Allah, laksana anak kecil yang tidak mengerti kehidupan. Oleh karena itu, kita jangan putus asa. Yakini yang Anda minta di Ramadan, apa di malam 27, atau di mana saja, semuanya diberi. Tapi hanya nunggu waktu. Nunggu waktu. Nikmati proses, sukses akan datang. Sebab itu urusan Allah. Proseslah yang mantap, berdoa yang benar, yang serius, dengan adab-adab dan syarat doa. Fa insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan keinginan-keinginan yang kita inginkan. Jangan takut. Yakini non-muslim saja yang tidak nyembah Allah, Allah beri. Usahanya laris, warungnya laku, bisnisnya maju, non-muslim. Apalagi Anda yang ibadah kepada Allah, pasti Allah beri. Mantapkan keimanan kepada Allah, fa insyaallah kita pelan-pelan akan menuju kepada kelebaran jiwa dan mengerti hakikat kehidupan. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.